Assalamualaikum, kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirriza Syahputra. Dalam kesempatan ini ingin menjelaskan tentang peran Bank Indonesia dalam perekonomian. Bank Indonesia atau yang disebut dengan BI merupakan bank sentral negara Republik Indonesia yang memiliki satu tujuan tunggal, yaitu memelihara dan mencapai kestabilan mata uang rupiah. Kestabilan mata uang rupiah itu memiliki dua aspek. Yang pertama, kestabilan terhadap barang dan jasa. Yang kedua, kestabilan terhadap nilai mata uang negara lain. Dalam mencapai kestabilan, ada 3 pilar yang mendukungnya, yaitu yang pertama, dengan memperbaiki kebijakan-kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kestabilan sistem pembayaran. Dan yang ketiga, menjaga dan mengatur seluruh perbankan di negara Republik Indonesia. Melanjutkan B. Konsep dan tujuan peraturan dan pengawasan perbankan. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mendapatkan perizinan, pembinaan, dan pengawasan bank, serta penanganan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Setiap bank perlu menjaga kesehatan dan memelihara kepercayaan masyarakat pada bank. Berkaitan dengan itu, bank diharuskan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan memelihara tingkat kesehatan sesuai dengan ketentuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kecukupan modal. Yang kedua, kualitas aset. Yang ketiga, kualitas manajemen. Yang keempat, likuiditas. Yang kelima, rentabilitas. Yang keenam, solvabilitas. Yang selanjutnya yaitu kewenangan peraturan dan pengawasan bank. Yang pertama, kewenangan memberikan izin, kewenangan untuk mengatur, kewenangan untuk mengatasi. Yang keempat, kewenangan untuk mengenakan sanksi. C. Sistem pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Dalam menjalankan tugas pengawasan bank saat ini, Bank Indonesia melakukan sistem pengawasan dengan menggunakan 2 pendekatan, yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan, yang kedua pengawasan berdasarkan risiko. Pengawasan berdasarkan kepatuhan ada pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait oleh operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar. Yang kedua, pendekatan pengawasan berdasarkan risiko. Pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, pengawasan pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, baik secara sistem pengendalian risiko. Ada beberapa jenis risiko bank, yaitu risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. D. Informasi pelaporan bank kepada Bank Indonesia. Sistem Informasi Manajemen Sektor Perbankan Bank Indonesia SIM SPBI. SIM SPBI merupakan sistem informasi terpadu untuk mendukung tugas pengawasan, pemeriksaan, dan pengaturan perbankan BI. Tujuan dari penerapan SIM SPBI adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan bank, menciptakan keseragaman standarisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank, mengoptimalkan pengawasan dan pemeriksaan bank dalam menganalisis kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank, memudahkan audit trial oleh pihak yang berkepentingan, meningkatkan keamanan dan integritas dan serta informasi. SIM SPBI terdiri dari 3 subsistem, yakni yang pertama sistem informasi manajemen pengawasan, yang kedua sistem informasi bank dalam investigasi, yang ketiga data mart data pokok bank. Sistem informasi di debitur SID adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur bank, perorangan maupun badan usaha yang diolah berdasarkan laporan penyediaan dana yang diterima Bank Indonesia dari pelapor. SID berkembangkan
dengan tujuan untuk membantu yang pertama bagi pemberi kredit antara lain membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pemberi kredit kepada agunan konvensional pemberi kredit dalam menilai reputasi kredit calon debitur sebagai pengganti atau pelengkap agunan. Yang kedua, bagi penerima kredit antara lain mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit. Nasabah baru khususnya yang tergolong sebagai UMKM akan mendapat akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangannya tanpa harus tergantung pada kemampuan untuk menyediakan agunan. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR, SIMWAS BPR. SIMWAS BPR merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan BPR melalui SIMWAS. Pengawasan BPR akan mampu mengoptimalkan kegiatan analisis terhadap kondisi BPR, mempercepat memperoleh informasi kondisi keuangan BPR termasuk tingkat kesehatan BPR, meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, upaya restrukturisasi perbankan. Restrukturisasi perbankan merupakan pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan perekonomian Indonesia. Langkah ini mutlak diperlukan guna memfungsikan kembali perbankan sebagai lembaga perantara yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, di samping sebagai efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter. Restrukturisasi perbankan tersebut dilakukan melalui upaya memulihkan kepercayaan masyarakat, program rekapitalisasi, program restrukturisasi kredit, penyempurnaan ketentuan perbankan, dan peningkatan fungsi pengawasan bank. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.